ATK Yayasan Bina Nusantara. Dari kecil tuh saya ingin Mhm. sebetulnya rumus-rumus matematik itu asal-usulnya dari mana sih gitu. Mhm. Jabar tuh di dalamnya ada aljabar linier dan aljabar abstrak. Oh. Ada suatu kepuasan apabila, apa yang saya ajarkan itu mereka ngerti. Jadilah orang yang rendah Heeh. hati dan mau berbagi pada sesama Oh, gitu. oke. Oke, kembali lagi di Binus Podcast. Kali ini saya sudah kedatangan the legend lah kalau saya bilang ya. Tapi masih tetap bersemangat dan kita akan dengar cerita-cerita dengan sosok kita yang satu ini, yaitu Pak Wi Karya Ghazali. Apa kabar Pak Wi? Baik Pak Aris, apa kabar juga Pak Aris? Lagi di rumah nih. Aktivitas apa nih Pak Wi di pandemi ini? Situasi kan sepertinya kalau dilihat dari berita-berita di belakangan ini sangat mengkhawatirkan gitu ya. Gimana Pak Wi Iya, lihat hal itu? saya banyak bikin konten juga jadi Hmm. video pakai YouTube juga. Pakai ya maksudnya pakai, Zoom, Aha, kemudian rekam, aha. saya upload ke YouTube gitu. Untuk ini yang Oh, ngajar bisnis online, iya. oh, oke, oke, oke. Nah, mungkin tidak banyak tahu ya Pak Wikarya, kalau teman-teman mungkin yang muda-muda gitu ya, tapi beliau ada legend di bidang matematika. Betul ya Pak Wi ya? Pak Wi di matematika bidang yang memang sudah digeluti dari awal Pak Wi berkarya ya Pak ya? Udah berapa lama Pak? Eee, Kalau saya mengajar juga di SMP, SMA dulu tahun 1981, 1982 gitu, Oke, 2 tahun. waduh udah 38 tahun Pak kurang lebih ya? Kalau dari ngajar 81 sudah 40 ya harusnya, Oh, tapi kalau di 40. BINUS ya, Waduh, ini menarik Pak Wi. Dunia matematika apakah menarik buat Pak Wi sendiri sehingga akhirnya eee, dari kecil saya sebetulnya menyenangi matematika gitu. hmm, Dulu namanya berhitung ya, cakap berhitung oh gitu cakap ya. berhitung. Ya, masih SD itu pakai cakap berhitung. Oh, oke, oke. Sampai akhirnya sekarang ya Pak Wi ya. Kalau melihat dari beberapa mungkin baca tentang profiling Pak Wi juga gitu ya. Ini komitmen terhadap dunia pendidikan terutama ya. Eh, Iya, Hal ini di keilmuan di matematika itu sendiri gitu ya Pak Wi ya. Ya selain memang senang gitu ya, apakah memang akhirnya bahwa dunia matematika ini sudah menjadi bagian hidupnya Pak Wi ya Pak Wi? iya, kan, lebih menghayati ke sana gitu. Gitu ya. Iya, Dan pada akhirnya sampai sekarang Pak. iya, sampai Oke, saat ini masih ngajar gitu. oke. Ada cerita menarik Pak selama Pak Wi menggeluti dunia matematik ini sendiri Pak. Iya, betulnya dari kecil itu, Hah? sering bantu teman-teman kalau yang nggak ngerti saya jelaskan gitu. Kemudian waktu duduk di kelas 5 SD, saya sudah mulai mengajar privat les. Hmm. Waktu duduk di SMP ya, Hmm. kelas 2 itu saya ngajar yang kelas 5 SD, ya pokoknya yang SD lah ya waktu itu. Hmm. Ngajarnya bukan di sekolah tapi privat gitu. Oh, kursus ya Pak ya. Saya juga Ya sempat matematik, dulu kursus matematika di rumah orang gitu ya, ya, di rumah pengajar. ya datang ke rumah betul. Pulang 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 sekolah gitu ya, habis itu Mhm, ganti baju langsung buru-buru ke rumah yang door to door gitu, ya, rumahan gitu ya Pak ya. ya, Oi melakukan hal itu Pak. ya. Di selama di Jakarta atau memang sudah di waktu Di masih di Padang, Padang Pak? masih di Padang. Oh oke, jadi Bapak memang besar di Padang, lalu juga Ya, menggeluti dunia matematika di Padang. Waktu itu ke Jakarta setelah Bapak berapa tahun? Eee, eee, sana? jadi awalnya setelah tamat SMA Hmm? Desember 1975, saya masuk ke IKIP Padang, Mhm. jurusan Teknik Sipil, Mhm. Fakultas Keguruan Teknik gitu. Oh, oke, oke. 3 tahun, jadi sampai sarjana muda gitu. Oh, habis itu setelah lulus. Setelah setelah itu saya berangkat ke Medan, Mhm. kerja di proyek, lapangan terbang Polonia, Oh, oke, oke. untuk pakai pesawat di, Polonia gitu. Polonia Medan ya, Pak ya?
Ya, 6 bulan di Polonia, kemudian saya, di kilang batunya, eee, tempat saya kerja di Bandar Labuan, Mhm. Tanjung Marawah. Oke. Jadi memang Pak Wi sempat ke industri dulu ya, sebelum menggeluti Ya, di dunia pendidikan itu sendiri ya, Pak Wi ya? ya, mhm. Nah, eee, akhirnya terpanggil untuk, apa namanya, di dunia pendidikan gitu ya, Pak Wi. Walaupun sebenarnya gini, mungkin apakah di industri yang kemarin Pak Wi geluti juga artinya ya cukup menjanjikan atau bahkan menjanjikan, lalu akhirnya bisa memutuskan akhirnya di dunia pendidikan itu seperti apa ya, Pak Wi? Waktu sebetulnya sebelum ke Medan Mhm, itu sudah ngajar-ngajar privat les ya, mhm. kemudian ke Medan kerja, setahun 4 bulan, Ya? kembali ke Padang, pernah juga ya banyak pengalaman yang lain juga, pernah kerja juga di lab, foto Ah hah. untuk cuci film gitu ya, jadi filmnya Oh dicelup di gitu. ruang gelap gitu, Eee, ya sudah banyak macam-macam ya pengalamannya. Kemudian akhirnya terjun baru, ke dunia pendidikan? ngajar di, SMP, SMA murni Ah hah. tahun 1981. Oke oke. Lalu Nah, sempet akhirnya, di Medan, lalu kira-kira ke Jakartanya waktu itu kapan, Pak, ya? Yang akhirnya Pak Wi sampai sekarang di Jakarta? saya masuk Jakarta 9 Januari 1983. Oh 83. Ya, Dari situ memutuskan untuk ke Jakarta? Atau iya. pada saat itu apa yang melatar Waktu itu belakangnya? kakak sepupu saya menawari saya untuk tinggal di Jakarta, Oh, karena waktu itu ibu saya sudah meninggal, heeh, saya ditawarkan, mhm, kemudian saya tinggal di rumah kakak sepupu saya, di Taman Es Paman dekat wali kota, Jakarta Barat saat mhm itu. mhm mhm. Kemudian saya jalan kaki, jalan lagi jalan Ketapang ketemu ATK. Oh Nah, di gitu? situ mulai Akademi Teknik Komputer, Heeh. saya masuk ke sana menemui Bapak Fred Winokan, waktu itu beliau adalah Kabid Kepala Bidang Akademis. Oh oke. Nah, bincang-bincang beliau tawarin saya untuk memberikan responsi waktu itu kalkulusnya namanya analisa 1. Oke Jadi waktu itu di ATK ada kuliah pagi, siang, malam, PSM, oke. pagi, siang, malam. Jadi saya sempat memberikan responsi untuk pagi, siang, malam itu untuk mahasiswa ATK saat itu. Pada saat itu ya? Nah, Ya, apakah ini ATK ini akhirnya yang dimaksud ATK siapa nih, Pak? ATK Yayasan Bina Nusantara. Dengan berjalan di daerah Grogol situ ya, Pak, ya? Iya, heeh, Akhirnya ketemulah ATK itu yang mungkin secara tidak sengaja kali ya, Pak, ya? tanpa sengaja, betul, Tanpa tanpa sengaja sengaja. ya, Pak, ya? Iya, Mungkin heeh. kenapa akhirnya Pak W milih ke ATK, Pak, pada saat itu? Mungkin juga ATK belum punya nama atau mungkin juga tidak sebesar nama-nama yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, kenapa akhirnya Pak W waktu itu, ya udahlah saya ingin membantu di ATK gitu nih, apa apa yang melatar belakangin itu, Pak? Itu, karena ATK itu Akademi Teknik Komputer kan sekolah komputer yang baru tumbuh nggak terlalu banyak ya. Waktu itu yang Oh, baru ada ATK, APK, ah sama ASKI ya itu. oh oke. Jadi baru 3 yang saya tahu, tapi yang saya tertarik juga untuk komputer lagi berkembang saat itu. Oh, pada saat itu komputer itu lagi berkembang ya, Pak, ya? Iya, heeh, Artinya kalau kita bicara dengan dunianya Bapak di matematik gitu ya, sebenarnya mhm. bagaimana mengkorelasikan antara dunia komputer gitu Pak ya, dan melihat bahwa kenapa nggak misalnya gini, ya udah Bapak bisa bantu ngajar di tempat lain gitu ya, kenapa harus ke ATK? Apakah memang pada saat itu, wah ini komputer terus ada kaitannya dengan matematika juga, bagaimana Pak pada saat itu melihat melihat itu yang akhirnya, oh kok ATK lebih menarik gitu Pak ya, artinya akademik teknik komputer ini gitu Pak? Karena ATK punya kursus namanya MCC, Modern Computer Course. Ah Kemudian saya sempat mengikuti, di MCC namanya SPK, Sekolah Programa Komputer selama 6 bulan. ya, Jadi dapat sertifikat yang mempelajari dari data konsep, mhm kemudian flowchart, mhm basic, COBOL, RPG, Fortran. mhm. Nah, kebetulan yang Fortran yang ngajar Pak Once Kurniawan tuh, pernah. Oh ya, akhirnya Bapak karena juga
yang di course-nya tadi yang pelajari memang sangat dekat sekali atau memang bidangnya Ya, Pak Wi, akhirnya Pak Wi memutuskan untuk apa namanya bergabung di ATK itu ya Pak ya. ya. Nah pada saat itu situasi gimana Pak di ATK Pak? Apakah memang ATK saat itu mahasiswanya baru sekitar 600 orang. 600 orang? Wow, di Ya, ya Pak ya? waktu itu kuliahnya pada 2 lokasi, Oke, lokasi yang di Jalan Ketapa nomor ya, 215A ya, di Yayasan Musik Yasmi, ya, 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 YT Guntur Atanusa. ya, Nah, ya, satu lagi itu ada 2 ruangan, kemudian ada 2 ruangan lagi di Jalan Latumeten. ya. Jadi ada 4 ruangan gitu. Oke, baik Pak Wi. Ya, akhirnya terus dunianya Pak Wi juga dengan matematik seiring dengan berjalannya juga perkembangan dari institusi yang sekarang ini juga menaungi ya di BINUS ya Pak Wi itu sendiri. Mhm, Nah, kalau dari perkembangan yang ada gitu ya Pak Wi ya, dunia Pak Wi ini kan sebenarnya dunia yang tidak banyak orang juga minat terhadap itu. Atau mungkin saya nggak tahu di tahun 80-an apakah memang minatnya juga cukup banyak gitu ya, sehingga ini yang akhirnya Pak Wi punya konsisten gitu ya terhadap bidang itu sendiri gitu ya. Nah untuk melihat hal itu bagaimana sih Pak Wi, apakah dunia matematik atau kalkulus ini di zaman itu gitu ya, memang sudah berat gitu ya, atau memang ya tidak banyak juga yang minat gitu ya. Seperti apa sih Pak Wi? di sekolah komputer sebetulnya kan membutuhkan logika. Nah, Ya, logika itu berasal dari matematika sebenarnya. Jadi dengan latihan kalkulus itu banyak bersama masalah sehingga orang-orang komputer membutuhkan hal-hal tersebut. Makanya di kuliah sampai saat ini di komputer tetap ada ya. kalkulus, matematika diskrit, aljabar linear masih Hmm. jalan. Dulu bahkan banyak Pak, Oh, ditambah lagi metode numerik, ya, ada lagi program ya, linear, eh, operation research. ya. Jadi lengkap dulu. Sekarang udah banyak yang dihilangkan juga. Oh gitu. Oke. Ya, Sampai sekarang gimana Pak Wi perkembangan dari sisi matematik sendiri Pak Wi? kalau matematik itu kan sebetulnya termasuk ilmu murni, Hmm? sehingga sampai saat ini kan orang sering menyatakan matematik adalah ibu apa? Ibu dari ilmu. Mat, ya, ibu dari ilmu Oke, ya. oke. Dan sampai ya tanpa ya otomatis semua ilmu pasti ada matematikanya gitu Pak Wi ya. Eh, Hukum pun sebetulnya ada logika matematik Oh sebetulnya. iya. Bagaimana cara memberi, tapi enggak itu kelihatan ya. Saya pernah lihat sekilas gitu ya. Iya. Enggak semua memang sih ya, sebenarnya enggak semua seperti seni, tapi herannya di luar negeri mengapa matematik itu masuk seni? Itu yang Oh gitu Pak Wi. Iya, ini masuk ya, seni Pak. di sana bukan kalau misalnya sarjana matematik itu Bachelor of Oh Arts, gitu. BA, Oh, Master of oh, Arts. Jadi arts gitu, bukan bukan science. Cuma di Indonesia dimasukin science gitu. oh oke oke. Jadi menarik Ya, juga ya. Di sini masuk sains ya Pak Wi ya. di Indonesia yang science ya, tapi kalau di luar negeri itu arts. Oh gitu. Oke oke. Sebenarnya matematik Bapak lihat seperti apa ya namanya itu yang gambar-gambar yang itu memunculkan warna-warni gitu ya. Oke. Yang maksudnya muncul eh, keindahan ya kita lihat. Oh oke oke. Mas selama ini orang menganggap matematik science aja, Ya. sebetulnya matematik seni. Oh oke. Oke, kalau gitu saya gali yang seninya deh, Pak. Menurut Pak Awi, bagaimana mengaitkan antara matematik dengan seni menurut Pak Awi ya? Eh, apa yang apa artinya di mana Pak Awi gitu ya? Kalau kita lihat, kalau kita pelajarkan matematik atau kalkulus gitu, waduh, saya juga belajar, wah ini eh, mau memikirkan bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikan masalah matematik ini aja pusing, seninya di mana gitu ya? Kalau matematik tuh sebetulnya hitung-hitungannya Oh, ya. Sehingga dasar ilmu matematik itu yang ditumbuhkan menjadi oh, komputer yaitu compute ya kan? oke. Compute gitu. Heeh. Jadi perkembangannya itu sampai saat ini eh, tetap maka sebetulnya matematik tuh
Seperti Pak Aris Mhm. lihat Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Ya. Alam. Jadi matematik dengan ilmu pengetahuan alam itu terpisah sebetulnya. Hmm. Ilmu pengetahuan alam itu yang sains sebetulnya. Oke. Matematik itu sebetulnya di luar sains Oke, gitu. oke. Makanya di Universitas Andalas Padang itu tidak ada matematik, maka bukan fakultas MIPA namanya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Hmm. Alam, PIPIA. Ya, 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 ya. Nah, Oke. Pak Wi melihat dari kondisi sekarang, apakah ilmu matematika ini masih diminati oleh anak-anak sekarang, Pak Wi? Kalau lihat dari Pak Wi kan sekarang ini masih berkecimpung di dunia pendidikan, dalam hal ini membantu mahasiswa untuk bisa melihat atau bisa mempelajari ya matematika itu sendiri ya. Nah, bagaimana Pak Wi melihat melihat kondisi sekarang, Pak? ke applied matematik sekarang banyak ke atuaria, Mhm. salah satunya Ya. atuaria. Ya kalau teknik udah ekonomi sudah paling banyak bergelimang matematik juga Mhm. itu. Kalau ekonomi, teknik udah lama itu ya. Yang belakangan ini yang tumbuh pesat itu adalah di atuaria itu. Oke. Walaupun atuaria juga mempelajari tentang matematik keuangan, akuntansi dan sebagainya itu. Ya, ya. Anak muda sekarang masih menggeluti dunia matematik atau memang sekarang ini karena keilmuannya berkembang, jadi kebanyakan masuk ke dalam applied matematik gitu ya, Pak, ya? Sehingga, mungkin minatnya bisa lebih tumbuh lagi dibanding dengan mungkin mempelajari matematika murni gitu ya, yang mungkin Pak Wi tadi. Mungkin banyak umum yang khalayak umum tahu secara detailnya bahwa jurusan matematik itu ada peminatannya, peminatan ke analisis dan Ya, geometri. ya, ya. Itu yang ilmu murninya lebih banyak. Kemudian aljabar. Ya, Nah, ya. aljabar itu di dalamnya ada aljabar linear dan aljabar Oh, abstrak. oke. Kemudian ada lagi kombinatorik. Ya, Itu ya, kombinatorik, ada lagi komputasi matematika. ya. Nah, komputasi, kemudian statistik masuk di dalam itu juga sebetulnya. Oke. Oke, Pak Wi. Dan pendidik. Iya. Pak Wi, tujuan hidup Pak Wi ini punya tujuan hidup, Pak. Sebenarnya apa sih yang Pak Wi tuju ya bicara tentang ya kita pasti mungkin ingin mencari bukan lambat laun ya. Pasti kita sebenarnya hidup ini untuk apa sih gitu ya. Dengan 40-an tahun lebih Pak Wi berkecimpung dunia matematik, apakah memang ini yang mungkin Pak Wi cari sebagai inilah arti hidupnya Pak Wi gitu ya? Atau mungkin ada hal yang belum tersampaikan dalam kehidupan Pak Wi gitu? Dari kecil tuh saya ingin Mhm. sebetulnya rumus-rumus matematik itu asal usulnya dari mana sih gitu. Mhm. Jadi saya terus gali, 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 akhirnya ketemu. Nah itu saya ajarkan ke Mhm. mahasiswa. Anda belajar ini rumusnya datang dari mana asal Mhm. usulnya. Supaya mereka tahu kan. Mhm. Nah gitu. Oke, artinya mungkin Pak Wi coba melihat begini, ya segala sesuatunya itu harus benar, dapat informasinya, sumbernya, dan diperdalam gitu ya Pak Wi ya? Ya, Usulnya harus tahu dan akhirnya diperdalam, dan akhirnya itu ya, menjadi salah satu apa ya, eee, apa yang mungkin yang ingin dicapai gitu ya. lebih kurang Oke gitu. ya. Kalau saya lihat sini Pak Wi, moto hidupnya Pak Wi apa sih Pak? Moto saya ingin menja- jadilah orang yang rendah hati dan mau berbagi pada sesama Oh, gitu. oke. Jadilah orang yang mau berbagi dan rendah hati terhadap sesama. Ya, 40 tahun sudah cukup Pak Wi berbagi atau masih akan terus berbagi, Pak? ya terus sampai akhir hayat gitu. Terus sampai akhirnya di bidangnya Bapak ini terutama ya? Ya, Oke. Bicara tentang rendah hati, Pak, ya kita nggak tahu ya, apakah memang ini juga menjadi pandangan untuk semua orang gitu ya, bahwa rendah hati ini menjadi salah satu kunci bagaimana kita mau berhasil. Dengan 40 tahun ini saya yakin juga, Pak Wi berkarya ini juga memberikan salah satu bagaimana kita harus hidup rendah hati ya, Pak, ya. Nah, apakah Bapak tidak ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, Pak, terhadap kemauan Bapak gitu? Atau ada Bapak punya cita-cita apa nih terhadap dunia terutama dunia pendidikan di bidangnya Bapak nih, di matematika?
Saya tuh sampai saat ini masih belajar terus Pak Aris. Oh gitu. Masih banyak yang belum belum, ada Udah yang nggak tahu 40 juga, tahun Pak, ya. masih mau belajar terus Pak? Ya belajar terus gitu Oh ya. oke. Cari terus terutama pembuktian-pembuktian gitu. Wow. Dan ini transformasi Laplace. Saya ingin cari, dari mana sih asal rumus itu? Iya iya. Memang yang mengemukakan Simon Laplace, Oke. tapi dari mana? Nah, akhirnya ketemu di YouTube, Hmm. dikemukakan dari MIT, Hmm. yaitu Profesor Arthur, Ya. menjelaskan asal-usul rumus itu ternyata itu berasal dari kuasa. Nah, itu di kalkulus 1 saya ngajar di bagian terakhir adalah dari kuasa, power series. Oh gitu. Nah, asal-usulnya rumus transformasi Laplace itu adalah dari kuasa atau power series. Saya baru tahu juga itu. Jadi dari saya pelajari juga di YouTube sumber ilmu segala macam gitu ya. Oke. Dari sana saya pelajari, walaupun ada hal tertentu bagian yang tidak Mhm. tidak jelas gitu Iya. maksudnya. Nah, itu yang saya perjelas gitu. Iya iya iya. Pak, saya baca profilnya Bapak gitu, saya melihat bahwa banyak penghargaan juga, artinya pengakuan yang Bapak dapatkan dari berbagai macam instansi ya, termasuk dari pemerintah juga ya. Kalau saya lihat di sini Iya. adalah, saya yakin Bapak tidak mengejar itu, tetapi akibat dari dedikasi Bapak di dunianya Bapak hampir 40 tahun lebih gitu ya, akhirnya orang Mhm. menghargai itu ya, Pak, ya. Nah, Bapak melihat apakah penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atau memang Bapak yang kejar bahwa saya harus dapat prestasi itu, Pak? Pada awalnya saya enggak terlalu minat ke situ. Pernah ditanya juga masalah, narkoba gitu. Mhm. Bagaimana pendapat Anda? Kemudian masalah ujian nasional gitu. Iya iya. Pendapat Anda bagaimana? Wah, itu pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang yang sulit juga jawab. Ya akhirnya terjawab juga, walaupun cuma dapat, penghargaannya pada harapan satu Oh gitu. iya, tapi itu kan Ya. juga mungkin salah satu bentuk penghargaan orang berikan kepada Bapak gitu ya, sebagai dedikasi di dunianya Bapak itu sendiri gitu ya. Dari Kopertis Wilayah 3 Propertis waktu itu. Wilayah 3 ya, Pak? Wow, ya saya membaca itu sangat-sangat menarik sekali sih cerita tentang apa yang Bapak dapatkan gitu ya. Nah, Mhm. kalau kita lihat Pak, pengalaman Bapak selama mengajar gitu ya, ada hal yang mungkin cerita menarik Pak, selama Bapak mengajar di matematik itu sendiri Pak? Ya, ada suatu kepuasan apabila, apa yang saya ajarkan itu mereka ngerti. Oh oke. Itu yang ada kepuasan batin Iya deh menurut iya saya iya gitu. iya. Oh gitu ya Pak ya? Ya. Memang sulit dimengerti ya Pak ya? Sehingga Bapak hanya cukup, oke yang penting ngerti dulu lah gitu ya, itu aja udah seneng gitu ya Pak ya? Apakah mungkin Iya. seperti apa sih Pak yang pengalaman apa? Kalau saya jelaskan nggak ngerti, saya ulang lagi sampai 3 kali pun tak Oh apa-apa. gitu ya? Jadi saya ulang lagi, lebih detail lagi. Mungkin bagi bagi anak-anak yang pintar agak menjenuhkan mungkin. Oke. Kok terlalu detail saya ngajarnya. Tapi ya untuk orang mengerti kan harus detail Iya iya sekali, mengapa kita iya. bikin step by step-nya Iya gitu. iya iya, betul Pak betul Pak. Ya kalau kita lihat sampai akhirnya, apa namanya, mungkin ilmu ini menariknya, tantangannya kali ya Pak ya. Jadi ada satu, apa namanya, usaha yang begitu keras gitu ya, sehingga ketika Mhm. berhasil, yes gitu ya, bisa Iya. gitu dan mungkin dari pengajarnya juga, ya happy sudah mengerti gitu ya Pak ya. Iya iya. So yang sulit kadang-kadang yang sulit dipecahkan akhirnya terpecahkan, itu satu kebahagiaan Oke gitu oke. bagi mahasiswa, bagi saya juga Wah, gitu. luar biasa ya, Pak, ya. Saya juga mungkin juga pernah, bukan pernah sih ya, ya pasti semuanya juga penuh dengan perhitungan yang matematik ya, pada saat juga waktu Nah, sekolah, mengajar gitu. Kalau udah ketemu hasilnya tuh, aduh, yes yes yes, yes, luar gitu biasa. ya, Pak, ya. Iya Sampai iya, Pak. akhirnya ketemu juga gitu ya. Oke, Pak, kalau Mhm. saya lihat dari apa, Bapak juga sekarang aktif juga di sosial media, salah satunya ada Facebook, YouTube gitu ya, Pak ya. Saya coba Iya. buka ya, Pak ya. Saya juga sering mengikuti Facebook-nya Bapak gitu ya. Kalau Mhm. saya lihat gitu ya, sebentar saya coba buka dulu deh. Bapak
pada saat Bapak memutuskan untuk merekam dan mengupload di Facebook, apa sih Pak yang latar belakang itu? Apakah mungkin ilmunya Bapak jangan sampai nanti ilmunya akhirnya menghilang begitu saja, atau memang Bapak ingin bahwa keilmuan ini juga biar orang lain akhirnya bisa berbagi gitu ya Pak ya? Bagaimana Pak melihat atau memanfaatkan channel seperti hanya sosial media untuk keilmuannya Bapak? Ya, untuk men-sharing ke Ya, ya, lebih ya. banyak, lebih luas jangkauannya. Kemudian saya lihat Facebook ini lumayan juga Ya. ya bisa share gitu. Jadi awalnya tuh saya Oh, ngajarnya tuh yang saya foto-foto, Pak. Jadi setiap ngajar saya foto-foto, mungkin kalau nah, Bapak buka saya isi di dalam sebentar buka banyak ya yang Pak ya, saya foto-foto. coba sharing sebentar eh, nanti ya. Sebentar nih saya coba ya, buka mm. sedikit, bentar. Nah ini dia. Nah ini Pak, ini Ini video. video, Kalau saya lihat, iya salah ini video ini. satunya video, terus juga apa mengajarnya Bapak di kelas gitu ya Pak ya. Nah, ya. Coba saya Ya, cek yang di kelas ini belajar yang Vicon ya Pak ya, kurang lebih ya. Oh iya ya. ya Ini ini waktu Vicon, Bapak betul. ngajar Vicon. Baik, selamat kelas sore online para ya Pak ya. mahasiswa Teknik Industri BOL, Aha. BOL singkatan Binus Online Learning ya. Oh oke. Iya ya seperti ini terus Nah ini apa? masalah Heeh. agak ekstrim ya, Ya, maksimum minimum. Ya. Agak ekstrim ya. Ya diketahui grafik fungsi, Oke. tentukanlah interval fungsi naik dan fungsi turun. Interval fungsi cekung ke bawah dan ke atas, kemudian titik belok jika ada. Nah, Fungsi X-nya kan diketahui sepertiga S pangkat 3. nah yang gitu-gitu ya Pak ya. Bapak rajin sekali Pak. Apa sih melatar Bapak akhirnya Bapak mencoba apa membuat konten-konten tentang matematik kalkulus mengajar langsung di depan kamera gitu Pak. ya itu salah satunya membagikan atau men-share ke orang ke mahasiswa pada umumnya atau yang lainnya mau pelajari siapa saja. Nah, kalau kita lihat Pak, Bapak masih punya mimpi Pak terhadap mungkin apa yang belum tercapai cita-cita Bapak sendiri gitu? Sebenarnya pingin ngajarnya tuh saya sudah beli Wacom, tapi Aha, kendalanya notebook saya dan komputer desktop saya itu masih Windows 7 gitu. Jadi oke. saya rencana membeli Windows 10 dulu, baru kemudian saya upload, kemudian baru Mhm. install Wacom Wacom ya. Wacom itu kan sebetulnya untuk menggambar gitu, tapi maksudnya untuk ngajarnya langsung nulis seperti di whiteboard gitu. Oh, oke oke. Nah Itu itu yang yang Bapak ingin lakukan ya, Pak, ya? ya ya, tapi ini Tapi belum buat kesampaian nih. belum Wacomnya sudah kesampaian. ada. Kalau buat kemajuan matematik sendiri, Pak, di Indonesia terutama gitu ya, Bapak apa yang mungkin, apa, Bapak inginkan supaya matematik ini bisa lebih membumi atau mungkin semua orang bisa mendalami tentang matematik sendiri gitu? Di Indonesia ada namanya Himpunan Matematika Indonesia. Mhm, Mereka pakai namanya Indonesian Mathematical Society, mhm, INDO-MS, singkatannya INDO-MS. Nah, saya dulu ikut di pengurus juga di sana, tapi ya sekarang cuma mengurus apa jurnal untuk yang salah satunya JIAM namanya, Jurnal ya Industrial Applied Mathematics. Tapi ya, sayangnya enggak jalan Pak, 2 kali terbit, oh, dapurnya tuh di BINUS. iya iya Nah, iya, oke. Nah, apakah di dalam waktu Bapak gabung dalam himpunan itu gitu ya, heeh. apa sih sebenarnya visi misinya Pak dengan dunia keilmuan matematik sendiri Pak? Ya salah Apakah ini satunya men-sharing ilmu juga. Jadi dengan adanya Indo-MS itu mengadakan konferensi nasional matematik, juga yang di nasional ya, secara nasional di seluruh Indonesia, ya itu tiap 2 tahun sekali, itu 2 tahun lagi maksudnya selang-seling, tahun ini misalnya konferensi nasional matematik, satu lagi konferensi pendidikan nasional matematik, untuk guru ya, para guru gitu. ya ya Guru ya matematik. Nah itu berjalan terus sampai saat ini, eee, sayangnya tahun yang lalu gagal karena pandemi Covid-19, mungkin tahun ya ini kalau sampai nggak bisa secara onsite, ya terpaksa online. iya iya iya, oke.
saya tanya sedikit deh. Ya, Yang dimaksud matematik itu apa sih, Pak? Apakah memang akhirnya matematik tidak bisa berdiri sendiri atau digabungkan dengan apa? Dengan bidang lain gitu ya atau hal lain sehingga akhirnya matematik ini justru bisa menjadi pondasi buat keilmuan yang lainnya, Pak gitu. ya, eh, merupakan basic ya, dasar Hmm. dari apa? Seperti matematik dan ekonomi kan untuk Hmm. mendukung pemecahan masalah di ekonomi, di Hmm. engineering, di komputer. Kalau komputer mungkin banyak logiknya ya, logiknya yang Ya. paling banyak ya, yang dipakai gitu. Oke. Pandemi pandemi ini, Pak, matematiknya gimana, Pak? Ya ini yang sampai saat Pandemi. ini Kalau eh, kita kaitkan dengan ilmu matematika, Pak, apakah memang ya bagaimana Bapak melihat pandemi ini dari perspektif matematika, Pak? yang biasanya guru ngajar di kelas sekarang harus ngajar. Nah, cara ini Pak, jadi mungkin kalau enggak semua guru punya seperti saya sampai sekarang nih karena enggak ada Wacom-nya sudah ada pun belum bisa Ya, karena software-nya belum bisa diinstal gitu ya. ya, ya. Kemudian terpaksa ditulis dulu, kemudian baru ditayangkan, kemudian diterangkan gitu, dijelaskan. Dan waktu itu siswa atau mahasiswanya bisa nanya mengapa demikian gitu. Hmm, Seperti di hmm. Binus Online begitu Pak. Oke. Nah, kalau bicara tentang ya pandemi ya, Pak ya. Ya. Pak, bagaimana kontribusi keilmuan matematik terhadap mengukur prediksi apakah pandemi ini bicara dengan perhitungan pertumbuhan pandemi sendiri gitu ya, atau mungkin juga dikaitkan dengan prediksi-prediksi ke depan pandemi ini akan sampai di mana titiknya gitu Pak ya. Bapak melihat hal itu di mana Pak kontribusinya Pak di matematik sendiri? Ya kalau guru Bisa dikatakan ya untuk bisa mengukur prediksi, oh ini pandemi sekarang kok semakin tinggi gitu ya. Nah, apakah peran matematik bisa menghitung sampai sejauh itu Pak atau itu bagaimana? lebih lebih banyak ke statistik Pak gitu mungkin. Hmm, hmm, Itu hmm. sebab namanya metode peramalan. Penormalan ya. Kalau Ya, dari matematika sendiri, basically untuk bisa mendukung itu apa Pak? Keilmuan apa yang mungkin bisa mendukung dari sisi ya statistika mungkin kalau misalnya dikorelasikan atau diintegrasikan gitu. matematik ada, cuma saya enggak, pernah lihat waktu itu ada yang kemukakan Mhm. hubungan matematik dengan pandemi itu. Cuma banyak unsur statistiknya sih sebenarnya. Banyak untuk statistiknya ya Pak Ya, ya. ya. Oke, oke. Iya, iya. Ya, baik Pak. Sebenarnya banyak sekali Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Saya yakin one of the legend dari mathematician di Indonesia salah satunya adalah Pak Wi ya. Kita harapkan bahwa 40 tahun mengabdi di pendidikan, terutama di bidangnya Pak Wi sendiri gitu ya. Hopefully harusnya bisa memberikan dampak buat bangsa ini. Saya yakin juga Pak Wi telah mengajar beribu-ribu anak-anak didik yang sekarang ini juga nggak tahu apakah Pak Wi pernah ketemu dengan anak didik Pak Wi yang sudah sukses Pak? Ada, Ada ya. ada. Dan apa yang mereka ceritakan ke Pak Wi bahwa Pak, apakah dia mengucapkan terima kasih atau mungkin wah keilmuan ini ternyata di dunia luar ini sangat terpakai segala macam Pak. Apa Pak Ada yang yang biasa? mengatakan relevan dengan apa yang mereka pelajari gitu dengan matematik gitu. Ya ada juga yang tidak selalu gitu. Ya. Oke, oke. Nah, Tapi di situ ada kepuasan sendiri ya Pak ya bahwa anak didik Bapak sukses gitu ya. ya, Yang pernah Bapak berikan gitu ya, tidak ya. hanya sekedar dia bisa mengerjakan gitu ya dan Mm, Bapak tapi setelah dia lulus gitu ya atau dia masuk ke dalam dunia kerja atau mungkin ya, dunia komunitas dia ternyata keilmuan dari apa yang Bapak dapatkan ini juga memberikan dampak dan bermanfaat gitu ya Pak ya di ya. dalam kehidupannya mereka gitu Pak ya. Sebenarnya saya juga ini Pak, kalau enggak pandemi ini setiap minggu tuh memberikan pengabdian pada masyarakat di Oke. kelompok belajar Siwali. Oh, oke. Di Siwali itu singkatan dari Satu Rahim Warga Apa Indah. Jadi berada di komplek Taman Apa Indah. Hmm. Itu setiap minggu saya dari tahun 2017
sampai dengan Maret 2020. Nah, karena Wah, mulai Maret 2020 sudah COVID-19, ya udah, ya benar sekali, ya mungkin rencana saya mau mungkin cara pakai Zoom ini rencananya. ya, ya, apapun caranya ya Pak ya. Ya, Ya dengan situasi pandemi ya artinya semua aspek kehidupan terkena imbasnya gitu ya. Ya terutama dalam dunia pendidikan dan pengajaran Bapak itu sendiri. Saya pikir hal-hal seperti ini yang mungkin juga menjadi inspiratif Pak buat para pendengar dari Binus Podcast sendiri Pak. ya, Kita bahwa apa yang dilakukan itu ya kita tidak bicara tentang besar, tapi ketika kita masuk ke dalam sebuah komunitas lingkungan yang memberikan dampak, kita pikir ini juga salah satu penerjemahan bagaimana kita selalu memberikan empowering ya Pak ya kepada ya. masyarakat ya Pak ya. Oke Pak, saya pikir kita cukup dulu Pak. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita Iya, waktunya ya. banyak, cuma mungkin juga nanti waktunya. Mungkin lain kali saya bikin part 2 lah Pak, bicara tentang ini dengan Pak Wi gitu ya. Pak Wi terus berdedikasi, saya sangat belajar dengan Pak Wi, komitmen 40 tahun di bidang yang memang Bapak geluti dari Bapak kecil gitu ya, sampai pada akhirnya Bapak sebesar ini sekarang ini, saya pikir ini tidak mudah ya, karena komitmennya sangat jelas sekali yang dibutuhkan ya. Sekarang mungkin orang banyak kan juga bahwa menjaga komitmen itu sangat berat gitu ya, tapi hari ini kita belajar bagaimana kalau jika kita mampu, kuat, dan kita bisa komit terhadap apa yang kita sukai gitu ya, terhadap bidang kita, hopefully itu juga memberikan kesuksesan ya Pak ya. Ya. Ya, dengan motonya tadi Pak Wi ya, bahwa suka berbagi dan juga jangan lupa rendah hati. Ya. Itu moto hidupnya Pak Wi ya selama ini gitu ya. Pak Wi sehat terus Pak. Sehat Pak. Kesehatannya bugar terus. Sehat juga Pak Aris ya. Dengan Pak, udah lagi, tapi dari sisi kita bincang-bincang terlihat energi, aura, dan juga semangatnya Pak Wi untuk bisa berbagi dengan kita semua, supaya kita juga bisa mendapatkan inspiratif dari cerita-cerita yang mungkin kita bisa ambil dari sosok Pak Wi sendiri. Pak Wi, terima kasih sekali lagi. sama-sama Pak Aris.